Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 studi Al-Quran Ekonomi Syariah 1C ingin menyampaikan materi mengenai Qasas Al-Quran. Sebelum menyampaikan materi, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Salma Safira Rizkia dan yang kedua yaitu ada saya sendiri Habibah Nur Hafiz. Di dalam materi Qasas Al-Quran ini terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian Qasas Al-Quran. Yang kedua yaitu mengenai macam-macam Qasas Al-Quran. Yang ketiga mengenai pengulangan Qasas Al-Quran. Dan yang terakhir mengenai ibroh penggunaan nama dan tokoh dalam Qasas Al-Quran. Materi pertama akan disampaikan oleh Salma. Pengertian Qasas Al-Quran. Qasas Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat yang telah lalu, nubuat atau biasa disebut dengan kenabian. Al-Quran banyak mengandung keterangan tentang kejadian pada masa lalu, sejarah bangsa-bangsa, keadaan negeri-negeri, dan peninggalan atau jejak setiap umat. Ia menceritakan semua keadaan dengan cara yang menarik dan mempesona. Macam-macam Qasas Al-Quran. Macam pertama yaitu ditinjau dari segi waktu. Terdapat 3 kisah dari macam ini. Yang pertama, kisah-kisah hal gaib pada masa lalu atau Al-Qasas, Al-Ghuyub, Al-Madaniyah, yaitu kisah-kisah yang menceritakan berbagai kejadian yang sudah tidak bisa ditangkap oleh panca indera yang terjadi pada masa lampau. Yang kedua, kisah-kisah hal gaib pada masa kini, yaitu Al-Qasas, Al-Ghuyub, Al-Hadirah, yaitu kisah-kisah yang menerangkan hal gaib pada masa sekarang, meski sudah ada sejak dahulu dan masih akan tetap ada sampai masa yang akan datang. Yang ketiga, kisah-kisah hal gaib pada masa yang akan datang, yaitu Al-Qasas, Al-Ghuyub, dan Al-Mutaqabilah, yaitu kisah yang menerangkan peristiwa yang akan datang yang belum terjadi pada waktu turunnya Al-Quran. Kemudian peristiwa tersebut benar-benar akan terjadi. Macam kedua yaitu ditinjau dari segi panjang pendeknya. Yang pertama, kisah panjang. Contohnya, kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf, yaitu yang hampir seluruh ayatnya itu mengungkapkan kehidupan Nabi Yusuf sejak masa anak-anaknya sampai masa dewasa dan memiliki kekuasaan. Terus di sini yang kedua itu kisah yang lebih pendek dari bagian yang pertama, seperti kisah Maryam dalam surat Maryam, kisah Asyab Al-Kahfi pada surat Al-Kahfi, kisah Nabi Adam dalam surat Al-Baqarah, dan surat Toha yang terdiri atas 10 atau beberapa belas ayat saja. Yaitu kisah pendek, kisah yang jumlahnya itu kurang dari 10 ayat. Misalnya kisah Nabi Hud dan Nabi Lut dalam surat Al-A'raf, kisah Nabi Solih dalam surat Hud, dan lain-lainnya gitu. Macam ketiga yaitu ditinjau dari segi materi. Mana Al-Qur'an membagi kisah-kisah Al-Quran dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, kisah para nabi terdahulu. Bagian ini menyangkut ajakan para nabi ke kaumnya, mujizat-mujizat dari Allah yang memperkuat dakwah mereka, sikap orang-orang yang memusuhinya, serta tahapan-tahapan dakwah, perkembangannya, dan akibat yang menimpa orang beriman dan orang yang mendustakan para nabi. Yang kedua, kisah yang berhubungan dengan kejadian pada masa lalu dan orang-orang yang tidak disebutkan kenabiannya, seperti kisah orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, Talut dan Jalut, anak-anak Adam, penghuni gua, Zulkarnin, Korun, Asyab, Asabti, atau para pelanggar ketentuan ketentuan hari Sabtu. Nah, dan di sini kisah ketiga yaitu kisah-kisah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Misalnya kisah perang Badar dan Uhud dalam surat Al-Imran, perang Hunain dan Tabuk dalam surat Al-Taubah, perang Al-Ahzab dalam surat Al-Ahzab, Isra dan Masjidil Haram. Macam keempat yaitu ditinjau dari jenisnya. Dilihat dari jenisnya, kisah-kisah dalam Al-Quran dibagi menjadi 3 bagian, 3 macam. Yang pertama, kisah sejarah, Al-Qasas, At-Tarqiyah, berkisah tentang kisah-kisah sejarah seperti Nabi dan Rasul. Kisah yang kedua yaitu kisah perumpamaan, Al-Qasas At-Tamliziyah, menerangkan atau menjelaskan suatu pengertian atau keadaan bahwa peristiwa itu tidak benar terjadi atau hanya perumpamaan saja gitu. Dan kisah yang ketiga yaitu kisah futurolog. Kisah ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ilmiah atau menafsirkan fenomena-fenomena yang ada, menguraikan masalah yang sulit diterima oleh akal pikiran kita.
Materi selanjutnya yaitu pengulangan qasas Al-Quran. Yang dimaksud dengan pengulangan kisah-kisah yakni suatu kisah berulang-ulang disebutkan di berbagai tempat, tetapi pengulangan ini umumnya tidak mencakup keseluruhan kisahnya, hanya beberapa bagian penggalan kisah saja, dan kebanyakan merupakan isyarat akan ibroh atau pelajaran yang terkandung dalam pengulangan itu. Adapun pengulangan kisah meliputi kisahnya secara keseluruhan itu jarang terjadi. Kalaupun terjadi, hal ini karena adanya munasabah atau kesesuaian dalam susunan ayat-ayat Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ini banyak mengandung kisah yang pengungkapannya diulang-ulang di beberapa tempat. Berikut contoh pengulangan tersebut. Yang pertama yaitu kisah iblis yang tidak mau tunduk kepada Nabi Adam. Diceritakan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 34, kemudian diceritakan kembali pada Quran surat Al-A'raf ayat 11, dan diceritakan kembali pada Quran surat Al-Hijr ayat 31, dan diceritakan lagi kepada surat Al-Isra ayat 61. Adapun hikmah pengulangan kisah-kisah di dalam Al-Quran diantaranya yaitu yang pertama, menjelaskan ketinggian kualitas Al-Quran. Di antara keistimewaan atau suatu bahasa adalah pengungkapan suatu makna dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda. Kisah yang berulang itu diceritakan kembali di setiap tempat dengan gaya dan pola yang berbeda, sehingga tidak menyebabkan kejenuhan. Bahkan, pengulangan itu dapat menambah arti baru yang tidak didapatkan pada tempat lain. Hikmah yang kedua yaitu memberikan perhatian yang besar terhadap kisah untuk menguatkan kesan dalam jiwa. Sesungguhnya, pengulangan ini merupakan salah satu cara menunjukkan perhatian yang besar. Hal itu umpamanya dapat dilihat dalam kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Kisah ini menggambarkan pertentangan antara kebenaran dan kebatilan dalam format penyajian yang sempurna, walaupun sering diulang-ulang. Hikmah yang ketiga yaitu menunjukkan kehebatan mukjizat Al-Quran, yaitu menyebutkan suatu makna dalam berbagai bentuk susunan. Ini membuktikan bahwa Al-Quran datang dari Allah dan juga memperlihatkan suatu tantangan. Hikmah yang keempat atau yang terakhir ini memperlihatkan adanya perbedaan tujuan diungkapkannya kisah tersebut, meskipun kisah-kisah Al-Quran mengalami banyak pengulangan. Ibroh penggunaan nama dan gelar tokoh di dalam qasas Al-Quran. Tidak jarang pelaku kisah di dalam Al-Quran ini disebutkan namanya langsung, seperti nama Nabi, yaitu Nabi Adam dikisahkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 31, 33, 34, 35, dan 37. Kemudian ada Nabi Nuh pada Quran surat Hud ayat 25, 32, 42, 45, 46, 48, dan 89. Dan ada juga Nabi Ibrahim dikisahkan pada Quran surat Hud ayat 69, 74, 75, dan 76. Dan ada juga Nabi Ismail dikisahkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 125, 127, 133. Dan yang kedua yaitu ada nama malaikat. Seperti malaikat Jibril dikisahkan pada Quran surat At-Tahrim ayat 4 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 97 dan 98. Dan malaikat Mikail dikisahkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 98. Adapun yang ketiga yaitu nama sahabat seperti Zaid bin Haris dikisahkan pada Quran surat Al-Ahzab ayat 37. Dan ada juga nama tokoh terdahulu non-nabi dan rasul seperti Imron pada Quran surat Ali Imron ayat 33 dan 35, dan Uzair pada Quran surat Yunus ayat 30. Dan yang kelima yaitu Maryam dikisahkan pada Quran surat Ali Imron ayat 36-37. Ibrah atau pelajaran dari penggunaan nama gelar dan tokoh dalam qasas Al-Quran. Yang pertama yaitu kita dapat mencontoh kisah-kisah kehidupan para nabi, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yang kedua yaitu memudahkan kita untuk mengingat kisah-kisah tersebut. Dan yang ketiga yaitu
memudahkan kita dalam memahami maksud dan tujuan kandungan kisah dalam Al-Quran. Adapun faedah dari qasas Al-Quran diantaranya yang pertama yaitu menjelaskan asas-asas dakwah menuju Allah dan menerangkan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. Yang kedua yaitu meneguhkan hati Rasulullah dan hati umat Muhammad atas agama Allah, memperkuat keyakinan orang mukmin tentang menangnya kebenaran dan para pendukungnya serta hancurnya kebatilan dan para pembelanya. Yang ketiga yaitu menanamkan pendidikan akhlakul karimah, karena kisah-kisah teladan dapat meresap dalam hati nurani, mendidik kita supaya meneladani kisah-kisah yang baik dan tidak mencontohi sikap yang buruk yang diperagakan oleh orang-orang kafir, munafik, dan musyrik dalam kisah-kisah tersebut. Mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.